Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan terbebas dari COVID-19. Hari ini kita kembali lagi di ibadah kita. Walaupun masih dengan sistem yang sama, online, tapi kakak percaya adik-adik tetap bisa beribadah dengan khusyuk dan meluangkan waktunya untuk Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Kalau udah disiapin, dibuka. Ayat Alkitab kita hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Disiapkan dulu. Kalau udah siap, sebelumnya kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat melimpah-Mu yang terus Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan pada hari ini masih berkesempatan untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Engkau berkati masing-masing kami agar kami mempersiapkan hati kami untuk bisa sama-sama beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman pada hari ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman yang ingin Engkau sampaikan, pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada adik-adik. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik udah dibuka semua Alkitabnya di Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kalau gitu kita baca bersama-sama ya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penembusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, adik-adik, kita udah sama-sama baca tadi ayat bacaan kita dari Efesus 1 ayat ketiga sampai dengan ke-14. Sebagaimana kita tahu, di ayat atasnya aja sudah sangat jelas bahwa surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi, ini adalah surat dari Paulus untuk jemaat di Efesus. Adik-adik juga pasti tahu kalau misalnya Paulus itu sempat dipenjara karena dia memberitakan Injil ya. Tapi yang luar biasanya dari dia, walaupun dia di penjara yang dibayangkan ini nggak kayak penjara yang kita tahu sekarang ya. Penjara yang kita tahu sekarang, kalau adik-adik lihat di YouTube atau di TV gitu ya, ada yang pakai AC, ada yang kasurnya besar, ada yang punya perpustakaan sendiri, nggak kayak gitu. Penjara zaman dulu pastinya engap, gelap, gak ada udara gitu ya, udaranya yang masuk sedikit gitu ya, sangat gak enak. Tapi luar biasanya Paulus walaupun sedang dalam keadaan yang sangat tidak enak, dia tetap punya semangat yang luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Itu yang harus kita contoh juga ya. Kalau misalnya sekarang
adik-adik bukan dalam keadaan di penjara atau apa, masa iya kita nggak mau menyerahkan hidup kita untuk memuji, memuliakan, dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa sih yang Paulus ingin sampaikan ke jemaat di Efesus lewat ayatnya yang ketiga sampai ke-14? Kalau kita lihat di judulnya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Apa sih adik-adik definisi dari kaya? Kalau misalnya kakak tanya, pasti jawabannya kebanyakan kaya itu kak yang pergi ke sekolah, mobil mbaknya beda, mobil tasnya beda, mobil sepatunya beda gitu ya. Kaya itu kak yang kalau misalnya dari rumah aku di Kodam tapi gangnya 2 gang gitu ya, buat ke gereja naik jet pribadi, saking kayanya gitu kan ya. Kita akan terus berpikir bahwa kekayaan itu adalah bentuknya harta, uang, dan kemewahan gitu ya. Kita lupa kekayaan yang sebenarnya yang dimaksud apa gitu. Kalau kita baca tadi dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14, kita bisa sama-sama lihat bahwa yang ingin Paulus sampaikan, kita semua tuh adalah orang-orang kaya, orang-orang yang terpilih. Kenapa? Bisa bayangin gak adik-adik kalau kita udah berbuat dosa nih, misalnya kakak mencuri, terus kakak mau bayar orang, gue kasih 1 miliar buat menebus dosa mencuri gue. Belum tentu mau, dan aku yakin gak ada orang yang mau untuk menebus dosa yang orang lain udah lakuin. Tapi Tuhan Yesus dengan luar biasanya, dia yang sempurna, dia yang punya segala-galanya, mau berkorban menebus dosa kita dengan disalibkan. Artinya kita sudah diberikan kekayaan yang luar biasa, yang gak ternilai oleh apapun gitu ya. Kalau adik-adik bisa lihat di Efesus tadi ayat ke-7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terus Tuhan udah mau nih mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa ini. Terus kita mesti kayak gimana sih bentuk rasa syukur kita sama Tuhan tuh seperti apa sih? Nah, kalau kita dalam kehidupan kita sekarang ini di tengah pandemik, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur kita, atau menunjukkan Tuhan kita udah bersyukur nih, karena kalau kita kasih Tuhan harta apa segala macam, Tuhan udah punya segala-galanya. Yang Tuhan mau adalah kita memberikan hidup kita untuk menjadi berkat, bukan bagi diri kita sendiri tapi bagi orang lain. Gimana caranya? Hal-hal simpel, menjaga keharmonisan antara kita dan lingkungan. Menjaga keharmonisan gimana? Selain itu kak, misalnya yang sekarang sedang benar-benar nyata ya, kita bisa bersyukur dengan satu, mematuhi aturan pemerintah yang ada sekarang. Aturan pemerintah yang ada sekarang tuh apa aja sih kak? Aturannya kalau misalnya adik-adik keluar dari rumah, misalnya ke supermarket atau apa, adik-adik pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangannya bukan asal cuci tangan, tapi cuci tangan sampai bersih gitu ya. Terus adik-adik menjaga jarak. Kenapa? Karena ketiga hal ini, dari tadi pakai cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan menjaga jarak, adalah bentuk rasa syukur adik-adik. Rasa syukurnya Tuhan udah kasih nafas kehidupan nih buat kita. Kita harus menjaganya. Kita percaya Tuhan, tapi bukan berarti aku nggak takut COVID kak karena aku punya Tuhan, terus kalian kemana-mana nggak pakai masker gitu ya. Itu namanya nantangin Tuhan gitu kan. Tapi kita bersyukur, karena kita bersyukur kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Sekarang pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan menjaga jarak itu bukan hanya bentuk adik-adik menyayangi diri adik-adik sendiri, tapi bentuk adik-adik menyayangi orang di sekitar adik-adik juga supaya mereka nggak kena COVID. Itu bisa jadi bentuk rasa syukur kita atas penebusan yang Tuhan sudah berikan. Yang lainnya apa kak? Misalnya ternyata di lingkungan adik-adik ada orang yang sudah dinyatakan positif kena COVID. Bukannya adik-adik jadi menjauhi, dia kena COVID, tahu jangan deket-deket nanti bahaya, gitu kan, yang ngerumpi-rumpi gitu. Nggak kayak gitu. Tapi adik-adik bisa memberikan pesan yang baik. Misalnya dikasih masker, mereka orang-orang di sekitar adik-adik yang kemungkinan dekat sama yang positif gitu kan. Adik-adik bisa kasih masker, adik-adik bisa kasih makanan, adik-adik bisa support dengan kata-kata yang kalian pasti sembuh, jangan patah semangat, kita terus doain kalian, jangan merasa minder karena kalian kena COVID dan dijauhi orang, tapi kita nggak akan jauhin, kita akan terus doain, kita akan terus support gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk kalian menjaga keharmonisan dengan
orang-orang di sekitar kalian dan di tengah pandemik yang ada sekarang ini. Nah, kira-kira apalagi sih menurut adik-adik bentuk rasa syukur adik-adik kira-kira selama kalian gak ke sekolah, selama kalian gak ibadah ke gereja, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk bersyukur sama Tuhan atas kekayaan yang luar biasa yang Tuhan sudah beri, yaitu penebusan dosa kita sebagai anak Tuhan yang jauh daripada sempurna ini. Apa aja sih? Nah, nanti itu bisa kalian tulis di rangkuman yang kalian kirim ke grup. Itu aja renungan kita hari ini tentang kekayaan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita dan bagaimana kita bersyukur atas kekayaan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memilih kami untuk diselamatkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menjadi pembawa damai dan membawa keharmonisan bagi lingkungan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.